Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Rahmauda Putranto, Duta Baca Kabupaten Magelang. Kali ini kita akan kembali membahas atau belajar bersama mengenai cara memulai menulis ala quantum learning. Dan nanti teman-teman akan diberikan sebuah penjelasan di mana kalau kita ingin memulai menulis ala quantum learning itu ada dua cara. Nah, ada dua cara. Cara yang pertama menggunakan teknik clustering, kemudian yang kedua adalah menggunakan teknik fast writing. Nah, seperti apa kedua teknik itu? Tapi coba kita ingat-ingat dulu. Kemarin saya melihat banyak sekali feedback, komentar-komentar di video sebelumnya. Itu banyak yang mengatakan, wah saya itu sebenarnya punya banyak ide, tapi kok nggak bisa keluar ya setelah mau menulis. Ada juga yang berkomentar, aduh Pak, menulis itu susah Pak, saya itu punya perasaan, punya pikiran, punya banyak hal, ide-ide yang ingin dikeluarkan, tapi kok susah sekali ketika sudah pegang ballpoint, pegang spidol, pegang alat tulis, bahkan sudah berada di depan laptop, di depan komputer, di depan HP, tapi semuanya tidak bisa memulai untuk menulis. Lah bagaimana caranya? Caranya yang pertama, teman-teman, coba kita bayangkan dulu. Sebelum kita masuk ke cara secara teknis, coba bayangkan dulu bahwa otak kita itu sebenarnya memiliki banyak gagasan yang harus dikeluarkan. Jadi di dalam otak itu kita memiliki simpanan-simpanan yang banyak, mulai dari ingatan-ingatan, simbol-simbol, ide-ide, gagasan-gagasan yang kita peroleh dari pertemuan-pertemuan kita dengan orang lain, dengan mengarungi hari-hari kita yang telah lalu dan hari-hari yang sedang kita jalani. Lah semuanya itu terekam dalam otak sebenarnya. Nah, akan tetapi coba kita bayangkan otak itu sebagai sebuah bendungan. Jadi air yang ada di belakang bendungan ini itu adalah ide-ide atau pengetahuan yang ada di dalam otak kita. Nah, air ini mau kita alirkan ke sungai. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menuliskan gagasan-gagasan kita atau mengeluarkan gagasan-gagasan kita. Lah, ternyata kalau kita bayangkan otak kita sebagai bendungan, pikiran-pikiran atau ide-ide kita itu terhalang sebuah tembok besar. Nah, tembok besar yang menghalangi tampungan-tampungan gagasan kita itu, atau biasa kalau di bendungan kita sebut sebagai dam ya. Nah, ini damnya, dinding-dinding inilah. Akan tetapi teman-teman, kita bayangkan otak kita ini karena sudah saking banyaknya gagasan yang ingin dikeluarkan, maka bendungan itu seolah-olah mau meluap. Nah, isi bendungan itu pun ingin keluar, tapi terhalang oleh bendungan. Lah, bendungan-bendungan ini yang tadi saya jelaskan sebagai hambatan menulis. Tapi saking banyaknya gagasan yang banyak dan mau dikeluarkan, maka gagasan-gagasan itu muncul, merembes keluar melalui tembok-tembok, melalui pori-pori tembok ini. Nah, kemudian pori-pori tembok yang kecil itu melahirkan sebuah celah-celah. Nah, celah-celah yang tadinya kecil menjadi semakin melebar-melebar, membesar-membesar, dan akhirnya apa? Akhirnya air yang ada di belakang bendungan ini bisa masuk meluap ke dalam sungai dengan cara menjebol bendungan ini. Lah, sekarang kita coba bayangkan bahwa hambatan-hambatan menulis kita itu ingin kita hancurkan layaknya bendungan yang hancur karena luapan-luapan gagasan yang kita paksa untuk keluar. Jadi sekarang sekali lagi teman-teman, bayangkan bahwa otak kita itu seperti bendungan yang memiliki banyak sekali gagasan yang ingin keluar atau ingin dituliskan. Nah, sekarang kita belajar bagaimana caranya untuk membuat retakan-retakan agar air-air itu bisa keluar, merembes sedikit demi sedikit, yang akhirnya nanti bisa menjebol
bendungan itu. Nah, prinsip utama dalam membuat rembesan atau membobol dinding bendungan tadi, maka kita harus menggunakan dominasi otak kanan. Biarkan otak kanan yang penuh dengan spontanitas, penuh dengan imajinasi, penuh dengan kebebasan itu mendominasi pikiran kita, sehingga kita harus melakukan satu hal yang namanya tulis saja, edit kemudian. Nah, menulis saja itu maksudnya adalah kita menulis sebebas mungkin tanpa memikirkan benar salah, tanpa memikirkan baik buruk, tanpa memikirkan indah atau jelek. Jadi di sini seolah-olah kita lepaskan otak kita dulu. Kita lepaskan otak dari dalam tempurung pikiran atau norma-norma yang selama ini kita yakini. Jadi kalau selama ini kita mau menulis suatu hal itu berpikir, wah pokoknya aku kok nulis buku bukunya harus bestseller. Wah bagaimana ya caranya bestseller lah. Kita memikirkan bagaimana caranya bestseller itu sampai-sampai kita melupakan apa yang mau kita tulis. Nah sekarang kita lepaskan dulu hambatan-hambatan seperti pengen bestseller tadi, atau seperti wah semoga nanti tulisan ini bisa dimuat di media, nanti mendapat bayaran dan lain sebagainya. Wah nanti semoga tulisannya bisa mendapatkan nilai A atau mendapatkan nilai baik lah. Ungkapan-ungkapan untuk mendapatkan seperti itu silahkan dilepaskan dulu, karena itu menjadi beban dalam pikiran kita. Biarkan otak kita itu kelepas dari kerangka-kerangka yang kita yakini untuk lari keluar. Nah, biarkan otak kita sekali lagi beraksi dengan penuh imajinasi. Lah, mengeditnya itu nanti kalau tulisan sudah punya bentuknya sih baru kemudian kita edit. Lah, mengedit itu adalah tugas dari otak kiri, teman-teman. Jadi sekarang biarkan otak kanan itu beraksi dengan penuh imajinasi, baru nanti kalau sudah selesai berimajinasinya baru kita gunakan otak kiri untuk melakukan kegiatan evaluasi. Jadi jangan mengevaluasi apa yang kita tulis dulu. Karena apa? Karena kalau kita mengevaluasi setiap kalimat yang baru saja kita tulis, otak kita akan berhenti berpikir, akan lebih ekstra untuk berpikir, akan lebih berat untuk berpikir. Karena sudah harus menulis, kok dilanjutkan dengan mengevaluasi tulisan yang baru saja kita buat. Itu sungguh berat sekali. Nah, untuk lebih jelasnya secara teknis ada dua teknik untuk memulai menulis. Yang pertama di quantum learning itu namanya adalah teknik pengelompokan atau clustering, dan yang kedua adalah teknik menulis cepat atau fast writing. Oke teman-teman, ini kita resapi dulu sekali lagi bahwa ada dua teknik, yaitu teknik pengelompokan atau clustering dan teknik menulis cepat atau fast writing. Nah, teknik pengelompokan sebenarnya mirip kalau kita mau membuat mind map, teman-teman. Nah, teknik pengelompokan ini sebenarnya seperti membuat mind map. Sehingga teknik pengelompokan itu sebenarnya adalah suatu cara untuk menghimpun berbagai kata atau frase yang saling berkaitan dan yang terbesit di dalam pikiran kita. Jadi apapun yang mau kita tulis kemudian terlintas di pikiran itu tuliskan saja. Tapi tentu yang pertama kita harus menentukan topik utamanya dulu itu apa, seperti itu. Nah, mind mapping dan clustering yang tadi saya ceritakan bahwa keduanya itu mirip, nah itu memang dilandaskan pada prinsip-prinsip atau teori-teori yang sama. Jadi di sini sebenarnya kita ingin melihat bagaimana alur berpikir kita, kemudian bagaimana kita mengaitkan antara satu hal dengan hal yang lainnya. Nah, untuk lebih jelasnya ada langkah-langkah yang bisa kita lakukan. Yang pertama, kita tentukan topik yang mau kita tulis dulu. Nah, tulis topik itu di tengah di sini.
Ini misalnya strategies for taking action. Jadi di sini adalah strategi untuk mengambil tindakan. Nah, setelah kita menentukan topiknya, kita siapkan kertas kosong atau bisa juga aplikasi atau software lah. Nanti kita akan praktek menggunakan aplikasi atau software online yang bisa kita akses secara gratis. Nah, baru kemudian kita tulis kata atau frase utamanya itu di tengah sini. Nah, topiknya itu. Kemudian kita nyalakan pewaktu kita atau timer kita selama 5 menit. Nah, selama 5 menit itu silahkan tuliskan apapun yang melintas di pikiran kita ketika kita membahas topik utama ini, ketika kita memikirkan topik utama inilah. Baru kemudian setelah 5 menit itu selesai, kita buat keterkaitan sambil menyortir kata yang tidak berkaitan. Oh, ini enggak ada kaitannya, oh ini ada kaitannya. Nah, itu kita sortir atau kita tata ulang. Nah, kemudian yang terakhir adalah kita menyusun kembali kata-kata tersebut dengan susunan yang lebih runtut. Nah, habis ini kita akan mencoba untuk mempraktekkan teknik pengelompokan atau clustering ini menggunakan aplikasi gratis, teman-teman. Oke ya, siap? Kalau sudah siap, apa yang perlu dipersiapkan? Kalau teman-teman tidak tidak bisa menggunakan komputer atau sedang tidak bisa menggunakan handphone, maka teman-teman bisa menggunakan kertas itu tadi. Tapi antara kertas, handphone, atau komputer atau laptop itu menjadi pilihan teman-teman semua. Tidak masalah mau pakai apapun itu. Oke ya, siap ya. Oke teman-teman, nah, untuk praktek teknik clustering tadi, yang pertama kita bisa membuka Google atau browser untuk mencari aplikasi yang mau kita gunakan. Dan untuk aplikasi timer, saya nanti menggunakan timer bawaan dari Windows 10. Nah, di sini kita munculkan. Nah, ini timernya. Tapi nanti akan kita setting nanti ya teman-teman. Kita cari dulu aplikasi untuk clustering atau untuk membuat mind map tadi. Nah, di sini kita coba untuk mengetikkan mind mapping online ya, ini dia. Nah, di sini ada banyak pilihan teman-teman, tapi yang saya sarankan untuk digunakan oleh teman-teman itu adalah aplikasi mind map. Nah, mind map tulisannya. Ini ada juga aplikasi MindMap 2.0 ini bisa dimasukkan ke Chrome kita, tapi kita daripada menginstal, kita klik yang versi onlinenya saja di sini MindMap. Nah, ini kita klik, kita bisa membuat akun dengan cara sign up, tapi untuk lebih cepatnya kita pakai yang create a free map. Nah, ini adalah tampilannya teman-teman. Nah, caranya adalah kita tinggal klik di balon yang warna biru ini, kemudian kita tuliskan, misalnya kita tulis. Nah, kemudian nanti bisa kita enter. Nah, kita bisa nulis lagi, tulis lagi, enter lagi, tulis lagi, enter lagi. Nah, seperti itu lah. Nanti kalau sudah jadi kita bisa membuat mind mapnya. Nah, ini keterkaitannya bagaimana ya? Nah, seperti itu nanti kita bisa saling memadukan konsep kita di sini. Oke, siap teman-teman. Ini pengenalan singkat mengenai aplikasi app MindMap ini. Oke, kita clear dulu. Terus nanti kita coba pakai itu juga. Pakai timernya juga. Kita perbarui saja. Baik, untuk yang pertama kita tulis dulu topik yang mau kita buat. Nah, di sini saya akan mencoba untuk menjabarkan menulis soal-soalan, menulis dengan mudah misalnya. Nah, ini pokoknya nanti soal-soal menulis itu nanti langsung kita tuliskan di sini waktu tertentu lah. Di sini saya menggunakan pewaktu atau timer dari Windows 10. Nah, di sini kita atur waktunya.
mau berapapun, berapa menit itu boleh-boleh saja, 5 menit atau 2 menit. Kalau minimal sebenarnya kami sarankan 5 menit ya, tapi karena ini buat praktek 2 menit saja. Kita mulai dari sekarang. Nah, apa ya yang dibayangkan kalau sedang menulis itu? Nah, kalau menulis itu menggunakan pena, ada juga kertas, ada juga aplikasinya apa ya, ada Microsoft Word, apalagi ya, ada Google Doc. Kemudian kalau menulis itu menulis di mana ya? Story WA, status Facebook. Kemudian ada juga kalau selain status Facebook itu biasanya kita juga menulis di SMS. Wah, ada yang masih pakai SMS. Terus WA, terus apalagi ya, setelah WA menulis di beberapa aplikasi ya, sosial media. Nah, terus kalau kita menulis itu ada beberapa tahapannya. Kalau pengen menulis mudah ya menulis saja, pikir, aduh apa ini, menulis saja, pikir kemudian. Jadi menulis itu aktivitas otak, tapi juga ada aktivitas psikomotor. Nah, karena apa? Karena menulis itu menggunakan tangan. Kemudian kalau pengen menulis jangan lupa untuk mengedit. Tapi sebelum mengedit kita harus revisi dulu, bisa kita bagikan. Oke teman-teman, wah ini waktunya sudah habis 2 menit. Nah, saya matikan. Nah, ini kita sudah dapat banyak sekali gagasan ide soal menulis. Dengan topik besarnya adalah menulis dengan mudah. Nah, langkah selanjutnya di teknik clustering itu adalah kita mencoba untuk mengkelompokkan, kemudian menghilangkan, atau bisa juga mengurutkan. Nah, oke ya. Pertama pena dulu. Nah, pena itu berarti di sini kaitannya sama kertas. Oke, sama kertas. Kalau aplikasi, oh berarti ini aplikasi untuk menulis. Nah, ini bisa kita ganti. Oh, aplikasi untuk menulis itu ada Google Keep. Oh, ada Microsoft Word, ada Google Doc, ada status Facebook. Oh tidak, nah seperti ini. Oh, ini kita lepaskan saja. Loh, kok nggak mau lepas? Remove line, nah sendiri seperti ini. Terus nulis itu untuk status WA. Oh berarti ini kita tambahkan menulis untuk, nah, ini misalnya kebutuhan menulis untuk ini, menulis untuk SMS, menulis WA, menulis di media sosial lah pokoknya lah. Media sosial itu Facebook, WA itu juga media sosial. Nah, menulis story WA, nah story WA masuk ke peta pikiran yang inilah. Kemudian menulis dengan mudah. Nah, ini kita tambahi menulis dengan mudah. Cara menulis mudah. Oh, cara menulis dengan mudah itu yang penting kita tuliskan saja, boleh mikir nanti. Nah, terus menulis itu apa toh sebenarnya? Nah, ini bisa kita munculkan idenya juga. Menulis, oh menulis itu ternyata aktivitas otak. Nah, di sini ternyata menulis itu juga aktivitas psikomotor.
Nah, kalau pengen menulis dengan mudah, maka kita bisa menatap peta pikiran kita seperti ini. Oh, menulis dengan mudah itu tidak seperti zaman dulu di mana menulis itu masih menggunakan pena dan kertas. Nah, oke. Menulis di zaman dulu ini misalnya. Nah, menulis di zaman dulu itu kan menggunakan pena dan kertas. Kalau kertasnya itu kena air bisa sobek. Belum lagi kalau penanya ini tintanya delemok, nah itu juga bisa menjadi menulis itu tidak mudah. Lah kalau zaman sekarang menulis yang mudah itu biasanya kita bisa menggunakannya dengan memanfaatkan aplikasi untuk menulis seperti Microsoft Word, Keep, Google Doc seperti itu. Nah, kemudian kita coba sudah tahu aplikasi menulis untuk apa ya menulis itu. Oh, ternyata menulis itu untuk SMS, untuk sosial media, status Facebook, WA, dan lain sebagainya. Nah, untuk memenuhi kebutuhan ini, ternyata kita harus bisa menulis. Nah, menulisnya dengan memanfaatkan aktivitas otak dan psikomotor. Karena menulis itu sebenarnya otak bekerja, tapi kemudian diterapkan atau ditindaklanjuti secara psikomotorik oleh tangan kita. Nah, baru kemudian menulis dengan mudah ya, satu menggunakan aplikasi, yang kedua kita menggunakan cara yang tepat yaitu menulis saja pikir kemudian, dan kita memahami bahwa menulis merupakan aktivitas otak. Lah kalau menulis itu aktivitas otak, nah ini di sini harus kita jelaskan. Kalau menulis itu aktivitas otak berarti ada otak kanan, ada otak kiri. Nah, ini kita seperti ini. Ini contoh teknik clustering teman-teman. Ini sudah dikelompok-kelompokkan seperti inilah. Sekarang tinggal kita merangkai tiap-tiap kelompok ini. Jadi di sini sebenarnya nanti akan kita temukan alur yang logis teman-teman. Nah, alur yang logis itu seperti apa ya? Nah, itu kita kan bisa menata seperti ini. Oh, ini logisnya seperti itu gitu. Ini namanya teknik clustering teman-teman. Nanti silahkan dipraktekkan, bisa menggunakan kertas atau bisa menggunakan aplikasi Mindmove ini yang paling mudah teman-teman. Teman-teman juga bisa men-save, tapi kalau men-save itu jangan lupa untuk mendaftar terlebih dahulu. Oke, kita lanjutkan ke teknik yang selanjutnya. Nah, oke, teknik selanjutnya itu namanya adalah teknik menulis cepat atau fast writing. Nah, kalau teknik fast writing itu menuliskan apapun yang terbesit di pikiran kita. Bedanya kalau dengan clustering, kalau clustering itu kita kata-katanya dulu, tapi kalau yang teknik menulis cepat atau fast writing itu kita langsung menuliskan kalimat-kalimatnya. Wah, sak kalimat gitu. Nah, tapi menulis kalimat-kalimat di fast writing itu kita tidak memikirkan satu kalimat, tapi kita menuliskan semua yang terbesit di pikiran kita. Nah, maksudnya apa? Maksudnya menuliskan segala sesuatu pokoknya yang muncul. Bahkan kalau kita mentok kemudian kita menuliskan saya kehabisan ide, ya sudah kau tuliskan saya kehabisan ide. Nah, sambil menulis nanti kita akan mengingat-ingat kembali, kita mengingat terus, dan nanti akan biasanya ketika kehabisan ide atau kita mengalami writer's block atau hambatan dalam menulis, itu kita harus membiarkan tangan kita terus menulis walaupun harus keluar dari topik utama. Jadi walaupun harus menuliskan saya kehabisan ide lah atau apalah, itu pokoknya kau tuliskan walaupun berubah dari topik utamanya.
nanti akan secara alami biasanya otak kita akan mengarahkan kembali ke topik utama. Nah, nanti sudah dapat satu tulisan, nanti kita tinggal mencoret, menghapus apapun yang sudah kita tulis. Nah, untuk menghapus, mencoret, mengevaluasi itu baru kita aktifkan otak kiri kita. Nah, sehingga di sini dapat disimpulkan kembali kalau teknik fast writing itu syarat biar mudah itu teman-teman harus memaksimalkan penggunaan otak kanan. Biarkan otak kanan itu menulis tanpa kita pikirkan baik, buruk, benar, salah, indah atau jelek dari hasil tulisan kita. Pokoknya hantam dulu seperti itu. Nah, kemudian untuk teknis penerapan teknik menulis cepat itu yang pertama sama seperti clustering itu, tentukan topiknya dulu, kemudian siapkan pewaktu atau timer. Nah, berapa menit boleh. Nah, ketika mulai mengaktifkan pewaktu atau timernya, kita tuliskan segala sesuatu yang muncul di otak kita. Teruslah menulis sampai waktu habis. Nah, sampai waktu habis itu jangan menghapus, mengevaluasi atau mengedit selama pewaktu belum berhenti. Nah, saat itu kita harus terus menulis, terus menulis lah. Cara prakteknya seperti apa? Oke, setelah ini kita akan buat cara prakteknya. Simak ya. Baik teman-teman, lah ini saya akan mencoba untuk menuliskan teknik fast writing. Nah, teknik fast writing itu pokoknya tuliskan semua yang terbesit di pikiran kita. Nah, ini saya akan tema topik utamanya itu soal apa ya? Soal kopi misalnya. Topik yang mau kita tulis itu soal kopi. Nah, di sini saya sarankan untuk tidak hanya 2 menit kalau yang fast writing. Karena kalau 2 menit nanti kita ngetiknya cuma dapat sedikit. Nah, seperti itu. Nah, kita tambahin ya 3 menit lah karena kita praktek seperti itu. Oke, sudah mulai lah kopi. Saya menyukai kopi. Yang saya sukai adalah kopi Arabica. Di dunia ini ada 3 jenis kopi, yaitu kopi Arabica, Robusta, kemudian Liberica. Saya suka kopi Arabica karena ada rasa masamnya. Rasa ini sangat unik, berbeda kalau kita minum kopi Robusta. Kalau kopi Robusta, kesan saya rasanya hanya rasa pahit saja. Nah, padahal semua kopi itu enak. Yang paling penting kita bisa menikmati kopi tersebut. Hal ini pernah saya buktikan. Saya tidak tahu jenis kopi yang digunakan, tapi kok rasanya enak sekali ya. Oh, ternyata penyajian kopi juga menentukan rasa dan aromanya. Oleh karenanya sekarang ada profesi barista.
Profesi barista identik dengan kafe dan kopi beserta alat penyeduhnya. Nah, menjadi barista sekarang susah gampang, walaupun anggapan orang menjadi barista itu mudah karena hanya tinggal memberi air panas di atas kopi. Tapi sebenarnya tidak hanya itu. Barista harus mempelajari banyak hal yang tidak bisa dipelajari melalui YouTube, karena kalau hanya belajar dari tutorial, kita tidak bisa menilai aroma kopi yang dibuat. Apakah aroma ini sudah benar atau belum? Makanya menjadi barista butuh seorang guru. Oke teman-teman, nah ini saya menulis apapun yang terbesit di pikiran saya ketika saya memikirkan tentang kopi. Nah, di sini saya sudah menemukan fase aha-nya. Oh ya, ting. Nah, di kepala saya sudah muncul seolah-olah muncul lampu yang menyala, ting. Nah, kayak di film Tom and Jerry itu ya. Nah, di sini kalau kita baca sekilas, oh ternyata saya banyak menulis tentang barista. Oh, berarti ini bisa kita kasih judul sebagai barista pembuat kopi. Ini judulnya belum final, tapi saya lebih suka menjuduli suatu tulisan itu di akhir. Kenapa? Karena kita akan bisa mengetahui wujud dari atau isi tulisan kita secara keseluruhan. Baru tahu wujudnya dulu, terus baru kita namai, seperti itu ya. Seperti orang-orang zaman dulu lah, kalau mau menamai anaknya itu, kalau orang-orang zaman dulu tidak mempersiapkan 9 bulan sebelumnya, tapi biasanya ketika ada tanda-tanda bayi itu lahir itu baru diberi nama. Misalnya mbak saya itu lahir ketika bulan purnama, akhirnya diberi nama Wulandari. Dia nih Wulan dari, kanon katanya Wulan itu bulan dan dari itu purnama, seperti itu katanya mbak saya loh itu. Nah, makanya di sini saya lebih suka juga, yang penting menulis dulu, kasih judul itu belakangan. Kita lihat bentuk tulisan kita dulu, baru dari bentuk tulisan itu kita kasih judulnya. Nah, tadi selama timernya berjalan, 3 menit berjalan, itu kita tidak boleh menghapus atau mengevaluasi tulisan kita. Nah, baru setelah timer itu berhenti atau sampai ide di kepala kita itu habis, benar-benar habis membahas soal kopi, baru kemudian kita coba untuk mengaktifkan otak kiri kita dengan cara mengevaluasi tulisan kita. Nah, di sini saya awali dengan cerita saya menyukai kopi. Nah, ya, kemudian salah ketik itu kita hilangkan. Saya menyukai kopi. Kopi yang saya sukai adalah kopi Arabica. Di dunia ini ada 3 jenis kopi, yaitu kopi Arabica, Robusta, dan Liberica. Nah, saya suka kopi Arabica karena ada masamnya. Rasa ini sangat unik, berbeda. Katanya kalau kita minum kopi Robusta, kalau saya
saya kalau minum, nah ini saya kalau minum kopi robusta kesannya robusta kesannya hanya berasa pahit saja. Nah, berasa, padahal semua kopi itu enak. Yang paling penting kita bisa menikmati kopi tersebut. Hal ini pernah saya buktikan. Saya tidak tahu jenis kopi apa yang digunakan, yang saya minum maksudnya lah. Ini bisa kita edit, kita ganti yang saya nikmati, namun rasanya sangat enak sekali. Ternyata penyajian kopi juga menentukan rasa dan aroma kopi tersebut. Nah, oleh karenanya sekarang ini kita hapus saja, terus kita revisi, kita edit penyajian kopi yang sangat menentukan rasa membuat masyarakat belajar lebih banyak tentang hal tersebut. Nah, makanya sekarang ada profesi sebagai barista tersebut. Nah, sekarang ada profesi sebagai barista. Barista adalah orang yang ahli dalam membuat kopi. Nah, profesi barista identik dengan kafe, biji kopi beserta dan berbagai alat penyeduhnya. Nah, nih terus kita bahas. Ini muncul masalah, namun menjadi barista saat ini rasanya susah gampang. Susah gampang. Walaupun anggapan orang menjadi barista itu mudah karena pekerjaannya hanya menuangkan air panas di atas kopi. Tapi sebenarnya tidak hanya itu, barista harus mempelajari banyak hal, mulai dari jenis karakteristik jenis kopi yang digunakan sampai suhu air yang digunakan. Nah, hal ini tidak bisa serta-merta dipelajari melalui YouTube, karena kalau hanya belajar dari tutorial kita tidak bisa menilai aroma kopi yang dibuat, apakah aroma ini sudah benar, sudah enak atau belum. Makanya menjadi barista membutuhkan seorang guru lah. Ini bisa juga kita edit lagi judulnya. Jadi butuh guru untuk menjadi barista, butuh guru untuk menjadi
barista. Nah, misalnya seperti ini. Nah, ini udah jadi satu tulisan. Jadi lebih banyak waktu yang digunakan untuk timer, untuk fast writing tadi sebenarnya banyak bahan baku yang sedang kita kumpulkan dari dalam otak kita seperti itu. Jadi semakin lama waktu pengumpulannya, maka semakin banyak tulisan yang kita peroleh. Kalau ini tadi hanya 3 menit itu sudah dapat ya lumayan lah, sepertiga halaman seperti itu, sepertiga halaman A4. Oke ya teman-teman, itu tadi teknik fast writing yang intinya adalah pilih topik yang mau ditulis, kemudian tuliskan sebanyak-banyaknya sampai waktu habis. Baru kemudian kita revisi, kita editing, kita baca ulang gagasan yang sudah kita tulis melalui fast writing itu. Seperti itu ya. Ya, oke. Nah, tadi sudah lihat ya hasil fast writingnya. Saya dapat sepertiga kertas. Nah, sepertiga kertas A4. Nah, itu adalah bahan baku tulisan. Sekali lagi, itu bahan baku tulisan kita, dimana kalau tulisan sudah terkumpul kita tinggal menyunting. Nah, saat menyunting itu kita mengaktifkan otak kiri kita dalam rangka menambah atau mengurangi setiap tulisan yang sudah kita ketik melalui fast writing ini tadi. Seperti itu teman-teman. Oke ya, sekarang teman-teman coba praktekkan dua teknik tadi, praktekkan clustering dan praktekkan fast writing. Nah, kemudian rasakan, tanyakan dalam hati masing-masing, kira-kira mana ya yang paling nyaman, yang paling mudah digunakan untuk mengeluarkan unek-unek atau ide-ide yang ada di dalam kepala kita. Kalau sudah menemukan satu yang nyaman, itu gunakan terus, kemudian asah terus. Walaupun sebenarnya teman-teman bisa menggunakan dua teknik ini secara selang-seling. Kalau bosen menulis fast writing langsung banyak seperti itu ya main mapping dulu. Nanti main mappingnya kita save dulu, kemudian kita lanjutkan. Nanti kalau sudah mood mau nulis banyak ya baru dikembangkan, dibuka lagi simpanan main mapping kita. Oke, sekarang teman-teman silahkan mencoba. Nah, mencobanya dengan menggunakan teknik apa? Gunakan dua teknik itu, kemudian pilih salah satu teknik yang menurut teman-teman paling sukai. Tuliskan tema apapun. Nah, paling mudah yaitu tuliskan pengalaman kita. Nah, kayak pengalaman minum kopi, pengalaman menggunakan Windows 10, pengalaman menggunakan printer. Sudahlah, semua tuliskan. Yang penting cara menuliskannya menggunakan teknik-teknik ala quantum learning ini. Oke, seperti itu dulu. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dadah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.